Halo dulur, selamat datang di channel Visual Story Project. Kurang lebih udah lama ya saya nggak upload, sekitar 3 bulan. Ya memang ada kesibukan yang harus diprioritaskan ya, karena saya memang nggak terlalu membuat YouTube ini sebagai prioritas utama karena memang ada pekerjaan ya di dunia nyata. Oke, sebelum memulai video ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah yang setengah menyerang seluruh dunia saat ini ya. Oke, sebenarnya di video kali ini sebenarnya pengen sharing tentang pengalaman menggunakan sebuah mikrofon yang sangat compact dari brand Saramonic ya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya dan serta kekurangan yang ada di dalam mikrofon Saramonic Blink 500B2. Kalau kalian penasaran, kita lanjut setelah bumper video ini. Oke, dan ini dia mikrofon yang akan kita review di video kali ini, yaitu mix dari brand Saramonic tipe Blink 500B2. Ya, sesuai namanya, di sini B2 artinya adalah memiliki 2 transmitter ya. Dalam paket penjualannya sendiri nanti akan mendapatkan tentu 1 buah receiver, kemudian dan 2 transmitter. Dari 2 transmitter itu tadi, kalian juga akan mendapatkan sebuah kabel lavalier yang sebagai kabel mikrofon ya, untuk tambahan aja sebanyak 2 biji atau 2 buah. Kemudian juga akan mendapatkan kabel TRS dan TRRS, di mana TRS ini berfungsi untuk menghubungkan mikrofon atau transmitter dengan kamera mirrorless ataupun DSLR. Dan kemudian ada juga yang TRRS, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antara transmitter dengan smartphone atau handphone. Jadi mikrofon Saramonic Blink 500B2 ini selain dia compact, dia juga bisa terhubung dengan kamera mirrorless, DSLR, dan smartphone. Kemudian selain kabel tadi, ada juga USB Type-C sebanyak 3 buah, dimana berfungsi untuk mengecas si mikrofon ini ya. Jadi mikrofon ini sudah ada baterai yang ditanam di dalamnya, dan untuk mengisi ulang dayanya kalian hanya tinggal mengecas unitnya saja. Masing-masing dapat 1 USB Type-C gold plated, yang mana ngecasnya cukup cepat ya. Kemudian ada juga sebuah pouch yang cukup unik, karena nggak semua brand mikrofon itu ngasih pouch, dimana pouch ini sangat membantu kita bila kita ingin membuat konten di alam ya. Jadi kita nggak perlu takut mic-nya kegencet sama barang kita yang lain, tapi dia sudah aman di dalam sebuah pouch itu tadi. Setelah dari paket pembelian, kita akan membahas tentang build quality ya. Mikrofon ini terbuat dari material plastik, sangat plastik. Bahkan kalau kita ketuk ini ya, bunyinya benar-benar sangat plastik. Dan plastik inilah yang membuat mikrofon ini sangat mudah untuk dibawa kemana aja, nggak berat. Ini sangat ringan, hanya 34 gram kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Dengan berat hanya segitu dan dimensinya yang sangat kecil, membuat banyak konten kreator membeli mikrofon ini ya, untuk menunjang kegiatan konten mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur, dimana fitur inilah yang sangat menentukan bagi calon pembeli untuk menentukan apakah akan membeli barang ini atau tidak. Yang pertama, di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan 2 transmitter seperti yang saya bilang sebelumnya, dan 1 receiver. Nah, yang akan kita bahas adalah transmitternya dulu. Ini unik transmitternya, karena di dalam transmitter ini sudah tertanam sebuah baterai berukuran 400 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga durasi 5 jam. Sedangkan untuk charging time-nya hanya butuh sekitar 2-2,5 jam. Dan itu sangat wow, itu cukup cepat sih untuk sebuah mikrofon ya. Dan durasinya 5 jam itu sangat lama. Untuk sebuah interview wawancara pun itu sangat lama, 5 jam. Gak mungkin lah ada wawancara sampai 5 jam. Dan
Saya pikir itu salah satu keunggulan utama yang ada di dalam mikrofon Saramonic ini. Kemudian untuk transmitternya sendiri juga ada tombol power di tengah-tengah atas ya. Kalau kalian perhatian detail, di sekeliling dari tombol power ini terdapat sebuah LED notifikasi berwarna biru, yang artinya transmitter ini terhubung dengan si receiver yang ada di ke atas kamera. Oh ya, saya juga lupa belum memberitahu bahwa suara yang kalian dengar sepanjang video ini direkam menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 B2. So, kalian bisa menilai seberapa bagus suara yang direkam menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 B2 ini ya. Oke, balik lagi. Secara fitur tadi kita bahas dari transmitter ya. Selain tombol power, di samping kanan ini ada tombol untuk volume up dan volume down ya, plus dan minus, tambah dan kurang. Sementara di sebelah kiri, di samping kirinya ada lubang mikrofon jack 3,5 mm. Ini opsional banget sih sebenarnya. Kalian bisa menggunakan mic ini atau tidak, karena yang menarik dari fitur menarik yang ada di dalam mikrofon ini itu kalian bisa menggunakan mic ini secara langsung tanpa menggunakan kabel lavalier sekalipun. Tapi kalau kalian ingin suara yang lebih detail, mungkin kalian bisa menggunakan kabel lavalier ya. Kemudian di bawah dari jack 3,5 mm tadi ada USB Type-C yang berfungsi untuk mengecas unit ini. Oke, dari transmitter kita bergeser ke receiver. Di receivernya ini terdapat sebuah LED notifikasi yang cukup unik karena hanya kecil, bulatan kecil, seperti titik malahan, yang ada di atas, di depan atas ya, dari si receivernya tadi. Ini menentukan apakah receiver itu sudah terhubung atau belum dengan transmitternya. Kalau masih berkedip, itu artinya masih belum terhubung dengan si transmitternya. Tapi kalau lampunya itu sudah menyala terus, itu artinya sudah terhubung ya, atau sudah pairing. Kemudian di sampingnya itu terdapat USB Type-C untuk mengecas si receivernya ya. Di sekitar situ ya, saya nggak tahu letaknya ada di mana karena sedang terpasang di kamera. Itu ada seperti pin lubang kecil kayak di handphone itu SIM injektor itu loh. Nah, lubangnya kecil yang berfungsi untuk mereset si transmitter dengan receivernya. Lah, inilah yang jarang sekali dibahas di channel lain. Karena apa ya? Mungkin mereka takut atau memang belum coba atau gimana, saya juga kurang paham. Suatu saat saya tuh pernah mengalami masalah dengan mikrofon ini, tapi selama kalian membeli dengan garansi resmi, kalian nggak perlu khawatir. Kalian tinggal telepon atau kontak aja distributor kalian. Yang kalau saya beli ini ada di PT DNK Pratama. Jadi kalau kalian beli dengan garansi PT DNK Pratama, kalian nggak perlu khawatir karena mereka akan bantu untuk klaim garansi kalian. Oke, balik lagi, saya pernah bermasalah dengan mikrofon yang satu ini, yaitu masalahnya adalah si receiver itu nggak bisa pairing dengan transmitternya. Dan saya sudah beberapa kali pair ulang dengan cara reset ya. Bagi kalian yang nggak tahu cara reset pairingnya itu, kalian cukup menekan lubang yang ada di receivernya itu dengan pin yang sudah dikasih dalam paket pembelian. Kalian tekan lama, mungkin sekitar 5 detik sampai lampunya itu berkedip dengan cepat. Setelah lampu dari receiver itu berkedip dengan cepat, baru kalian menekan tombol yang ada di transmitter, yaitu tombol plus dan minus secara bersamaan selama kurang lebih 10 detik. Sampai kalian menekan tombol itu sampai lampu LED notifikasi yang ada di receiver dan transmitter itu menyala secara terus-menerus, alias sudah pairing. Nah, cara ini sudah saya lakukan berulang kali, tapi juga tak kunjung menemukan solusi ya. Akhirnya suatu saat saya kontak lah DNK Pratama, dan mereka bilang bawa aja unitnya ke Jakarta. Baru kemudian saya bawa ke Jakarta. Beruntungnya kalau kalian beli garansi resmi, kalian akan dibantu dan dibimbing lah ya
masalah-masalah apa aja yang terkendala di unit kalian yang kalian beli. Oke, sekitar 2 minggu setelah saya mengirim unit Saramonic Blink 500B2 ini ke Jakarta, unit ini saya dikontak oleh Denka Pertama bahwasanya spare partnya itu lagi dalam stok kosong. Jadi alhamdulillahnya unit saya langsung diganti unit baru, dan itu yang salah satu benefit bila kalian membeli sebuah produk dengan garansi resmi ya, apalagi sebuah barang elektronik yang sangat rawan apabila rusak. Nah, setelah kembali, alhamdulillahnya sudah berfungsi dengan normal, dan saat ini sedang saya pakai untuk merekam video ini. Nah, pengalaman inilah yang mungkin tidak banyak di-sharing oleh channel-channel lain, yang barangkali informasi ini cukup penting untuk kalian ketahui ya, sebelum kalian membeli mikrofon seperti ini, Saramonic Blink 500B2. Itu aja, overall mikrofon ini mempunyai banyak kelebihan dan tentu saja ada kekurangan. Tidak ada suatu barang yang sempurna ya, karena barang ini ciptaan manusia, pasti ada kekurangannya. Dengan semua kelebihan dan kekurangan itu, balik lagi ke kalian apakah budget dan workflow kalian sudah sesuai dengan mikrofon ini. Kalau sesuai ya kalian nggak perlu lagi takut untuk membeli sebuah barang elektronik gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharingkan ke kalian, bahwasanya setiap pembelian barang elektronik itu pastikan kalian membeli dengan garansi resmi, karena barang-barang seperti ini tuh rawan banget untuk rusak, dan membeli atau tidaknya itu bergantung pada kalian ya. Kalian harus menyesuaikan tentang budget dan workflow kalian, apakah kalian memerlukan menggunakan mikrofon ini atau tidak. Oke, sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya, dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan agar kita semua selamat dari wabah yang tengah menyerang dunia saat ini. Oke, saya Samsul Arifin di sini. Salam kreatif.